Film dibuka dengan kereta lapis baja yang mengangkut seorang buronan menuju penjara Denzali, tempat para penjahat kelas kakap dikurung. Dari udara, sebuah helikopter yang ditumpangi Barney dan tim Expendables memantau pergerakan kereta tersebut. Usut punya usut, mereka tengah menjalankan misi penyelamatan buronan dalam kereta. Sementara itu, 3 anggota lain, yakni si Bang Botakli, Tol, dan Garner bersiap untuk memulai penyerangan. Mereka mengawali aksi dengan menembak para penjaga kereta yang menyerang balik dengan senjata berat. Beruntungnya kereta terjatuh akibat tersangkut kabel listrik. Tanpa menunggu banyak waktu, tim Expendables langsung turun ke gerbong dan menghabisi penjaga tanpa tersisa. Di sana mereka berhasil membebaskan target buronan mereka, yang merupakan mantan anggota Expendables bernama Doc. Namun bukannya langsung kabur, Doc malah menatap foto sosok jenderalnya. Tak sampai di situ, ia malah kabur dan menyerang para penjaga, termasuk masinis di ujung kereta. Usut punya usut lagi, ternyata Doc ini melakukan ini karena sakit hati kepada sang jenderal. Lalu sebelum menyelamatkan diri, Doc sengaja menggaspol keretanya. Selepas menghancurkan penjara, mereka pergi ke landasan untuk berganti pesawat. Di sini terungkap bahwa Doc adalah angkatan pertama di Expendables dan merupakan salah satu pendiri yang masih hidup. Di dalam pesawat, Doc mulai berkenalan dengan anggota Expendables lainnya. Di sini, Doc pun menceritakan kepada Gunner dan Rod kalau dia pernah menjadi ahli medis sebelum hijrah ke dunia pergelutan. Dia lalu mengisahkan awal mula berdirinya di Expendables. Setelah mendongeng, Doc pun meminjam pisau milik Gunner untuk mencukur breoknya yang sudah sangat lebat. Tak lama Doc datang menemui Lee dan Barna di kemudi pesawat. Ia diberitahu Barney bahwa setelah ini mereka tidak akan pulang, namun menjalankan misi baru di mana mereka harus menangkap seorang pedagang senjata bernama Victor Min yang akan transaksi jual beli bom di sebuah dermaga di Somalia. Doc sempat menolak berangkat jikalau pisau-pisau kesayangannya tidak ada. Namun tak disangka-sangka, Barney sebagai pemimpin yang care dan amanah sudah membawa semua barang kepemilikannya. That's my shit. It is your shit. Singkat cerita, Barney CS akhirnya tiba di Somalia dan di sanalah mereka bertemu dengan Caesar. Nah, untuk mencapai lokasi tersebut, beliau-beliau ini kepikiran ide brilian untuk menyamar menjadi gerombolan nelayan. Kemudian, setibanya di lokasi, Barney langsung memimpin pasukan untuk menemukan target. Sementara Caesar dan Gunner mengawasi mereka di perahu. Setelah membogem beberapa penjaga, mereka pun berpencar. Barney dan lainnya bersembunyi di balik sebuah kargo. Sementara Doc dengan kelincahannya menuju ke alat berat crane. Watch your overhead. Doc langsung memindahkan kargo yang berisi rekan-rekannya agar mereka bisa melihat sosok Victor Min dari atas. Tapi tak disangka-sangka, sungguh tiada yang menduga target mereka adalah Conrad Stonebanks. Siapakah dia? Nah, beliau ini adalah sahabat lama dari si Barney ini, salah satu pendiri di Expendables juga, yang sudah lama menyerah. Ternyata sekarang ia mengganti namanya menjadi Victor X Samidi untuk keperluan bisnis setelah berubah menjadi jahat. Mengetahui hal itu, Barney dan timnya pun tanpa pikir panjang langsung babi buta menyerang Sammy CS. Gencatan senjata pun terjadi antara tim Expendables dan Samidi ini. Kemudian dari atas perahu Caesar yang melihat timnya terdesak bergabung dengan tim menggunakan cara yang sangat epik. Meski truk sempat tersangkut di rantai dan mendapat serangan bertubi-tubi dari musuh, mereka berhasil melawan balik dan selamat. Namun tanpa mereka sadari, Samidi sedang mengintai dari atas. Dia juga hendak menembak kepala Barney, namun ia justru melakukan hal ini.
Setelah ledakan itu, tim mencoba memberikan pertolongan kepada Kaiser, tapi karena kondisinya sudah cukup parah, mereka pun bawa Kaiser ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, di rumah sakit, Barney meninggalkan cincin keberuntungannya untuk Kaiser. Ia kemudian bertemu dengan teman lamanya yaitu Trance, yang menceritakan bahwa Samidi masih hidup. Mendengar hal itu, Trance pun menyarankan kepada Barney untuk pensiun saja. Namun Barney menolak dan pergi begitu saja. Di luar rumah sakit, Barney bertemu dengan kepala operasi Sia bernama Drummer yang langsung memarahinya karena ia gagal menghabisi Samidi. Disinilah Drummer tampak kecewa karena Barney gagal menangkap Samidi ini. Dia memberi Barney kesempatan sekali lagi, dan jika gagal, maka tidak akan ada ampun baginya lagi. Sebelum pergi, Drummer mengingatkan kepada Barney agar tidak stres atau dirinya bisa-bisa saja terkena serangan stroke. Shit. Don't worry about it. I'll handle it. You mind? Bersamaan dengan itu, Samidi tengah menghadiri sebuah pameran seni di Rusia yang beli sebuah lukisan yang menurutnya tidak bagus sama sekali. Shit. What do you want for it? 3 million. Done. Di pihak lain, Barney mengumpulkan tim Expendables di sebuah bar. Di sana ia terang-terangan membubarkan tim dan menyuruh mereka bertobat ke jalan yang benar. We're done. Live your lives while you can. Keputusan itu membuat rekan-rekannya tidak terima, termasuk Lee yang kemudian menyusul Barney untuk menyampaikan kekecewaannya. Namun Barney mengabaikan Lee, kemudian pergi begitu saja. Beberapa hari setelah Barney pergi ke Las Vegas untuk menemui teman lamanya bernama Bonaparte, dia ingin meminta bantuan dan membentuk tim baru dengan syarat mereka harus muda, kuat, dan berpengalaman. Orang pertama yang direkrut adalah Tron, seorang pendaki tebing. Bukan pendaki biasa, ia juga hacker handal yang pernah meretas sistem satu kota. That's it. I can do that. Lanjut ke New York, mereka merekrut anggota kedua yaitu Luna. Dia bekerja di sebuah diskotik sebagai petugas keamanan yang punya keahlian baku hantam. I can do that. Tiba di Arizona, mereka hendak bertemu kandidat lain yang bernama Felipe Silva. Namun siapa sangka pria yang berpenampilan seperti ninja dari Konoha itu ternyata bernama Galgo. Dia adalah mantan pasukan khusus yang sangat ingin bekerja dengan Barney. Sontak Bonaparte pun mengajak Barney pergi karena Galgo terlalu tua untuk misi ini. Chicago, this shit has got I to gotta stop. go. This is the 3rd time this month. Karena gagal direkrut, Bonaparte pun menggantikannya dengan orang lain yaitu Mars. Dia adalah ahli senjata sekaligus ahli menembak. Barney langsung menyukainya. Mereka kemudian pergi ke Meksiko untuk bertemu rekrutan terakhir yaitu John, yaitu mantan prajurit yang banting setir menjadi petarung jalanan. Sayangnya ketika momen ini, John saat itu kalah dalam pertarungan, tapi Barney tetap terkesan dan akhirnya memasukkannya ke tim baru. Don't waste your time. Singkat cerita, saat Barney hendak kembali ke markas, tiba-tiba Drummer sudah berada di dalam mobilnya. Dia kemudian memberikan informasi tentang keberadaan Samidi. Diketahui, Samidi sedang berada di kota Bukares dan Barney harus segera menangkapnya. Coordinates for where he'll be. Namun Drummer minta untuk menangkap Samidi hidup karena pihak Sia ingin menyerahkan Samidi ke pengadilan militer di Den Haag, Belanda. Sebelum pergi, Drummer memperingatkan Barney untuk tidak gagal dalam misi ini. Tanpa membuang waktu, Barney langsung mengumpulkan tim barunya di pagi hari. Namun dia kembali didatangi oleh tim lamanya yaitu Lee, Gunner, Doc, dan Claude. Mereka masih tidak terima karena dibubarkan, apalagi kini Barney membentuk tim baru tanpa memberitahukan mereka. Doc hanya sengaja mengejek tim baru sebagai tim yang amatir. Sontak hal tersebut menimbulkan ketegangan di antara mereka. An asshole, Grandpa. You want to dance, big guy? Hey! Gunner, Lee, kemudian mengajak yang lain untuk pergi saja. Namun sebelum angkat kaki, Lee memamerkan skill lempar pisaunya kepada para pemuda itu. Tak berselang lama, Barney dan tim barunya pun berangkat menggunakan pesawat di Expendables dan pilot kali ini adalah Trance. Lalu di pesawat, John bertanya kepada Barney, kenapa dia sangat ingin menangkap Samidi. Barney pun langsung memberikan dokumen dari Drummer yang berisi bukti kejahatan Samidi. Ketika John membuka dokumennya, dia melihat semua hal jahat tak berperikamanusiaan dan tak beradab sama sekali yang dilakukan oleh si mafia tersebut. Tak sampai situ, dia juga melihat tato The Expendables di tangan Samidi. Pada waktu yang sama, Lee dan yang lainnya sedang menggalau di rumah masing-masing. Mereka pun bingung harus melakukan apa karena sejak timnya dibubarkan, mereka resmi menjadi pengangguran. Keesokan harinya, Barney tiba di Bukares untuk mengawasi pergerakan Samidi dan orang-orang terdekatnya. Setelah mengintai keamanan lawan, Barney and the gang pun kembali ke markas untuk membicarakan strategi mereka. Awalnya, Barney menyarankan agar tim langsung menggerebek lokasi jual beli senjata. Akan tetapi tidak ada yang setuju dengan rencana tersebut karena terlalu beresiko. Di sisi lain, Ton mengajukan rencana lain yaitu meretas sistem hotel yang ditinggali oleh Samidi. Karena dengan demikian mereka bisa menyusup lalu menangkap Samidi. Kali ini semua anggota setuju dengan rencana Ton. Bam. Let's go.
Lalu ketika hari sudah larut, Barney dan timnya pun bergerak. Barney dan Luna masuk melalui saluran air yang terhubung langsung dengan hotel. Sementara itu, Ton akan bertugas mengendalikan drone pengintai untuk melaporkan situasi di luar. Sedangkan John dan Mars bertugas untuk melewati masuk pintu akses yang telah dihack oleh Ton. Tak berserang lama, pembeli senjata Samidi tiba-tiba muncul. Dia adalah Goran Fat, seorang mafia lokal yang tertarik dalam bisnis senjata. Kemunculan yang mendadak membuat Barney dan kawan-kawan mempercepat aksinya. Mereka mulai menghabisi para penjaga dan langsung membidik ke arah Samidi CS setelah Ton mematikan listrik hotel. Lalu baku tembak pun terjadi. Ton juga telah menutup akses untuk semua pintu keluar sehingga Samidi tidak bisa kabur kemanapun. Stone makes us moving. Watch it. Kemudian giliran Luna yang bertindak. Dia langsung menghajar Samidi dan anak buahnya. Singkat cerita, Barney CS menculik Samidi dan menyekapnya di dalam mobil. Barney menonjok Samidi pun tanpa ampun. Di sini Samidi terus mengoceh, membuat Barney semakin emosi dan menjadi lengah. Tanpa sepengetahuan Barney CS, anak buah Samidi dari tadi mengintai dengan helikopter. Ternyata Samidi membawa pelacak GPS sehingga timnya bisa menyusul. Tidak sampai di situ, anak buah Samidi menembak roket ke arah Barney dan membuatnya terpental ke sungai. Namun karena terbawa arus, Samidi tidak bisa menemukannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menculik Tron dan yang lainnya yang akan dijadikan umpan. I need a body, find him. Pagi harinya, antek-antek Samidi menemukan Barney yang terdampar di pinggir sungai. Di sini Barney tidak tinggal diam, dia langsung membrutal dan menghabisi semua jamet-jamet ini, yang dimana mereka semua KO. Selepas membrutal, Barney kembali ke pangkalan udara untuk menemui Trance. Tak berselang lama, Barney mendapatkan kiriman video dari Samidi ini. Dia telah menyekap dan menyiksa timnya. Dia mengancam akan bunuh mereka kalau Barney tidak muncul dalam 40 jam ke depan. Barney pun memutuskan untuk menyelamatkan anak buahnya. Trance berusaha membujuk supaya Barney mau memanggil Lee dan kawan-kawannya, tetapi dia tidak mau karena mereka sudah pensiun. Dan tak lama kemudian muncullah susuk Galgo. Dia meyakinkan Barney untuk membawanya saja dalam misi ini. Walaupun ragu, Barney akhirnya menerima Galgo berkat kegigihannya dalam membacot. Bahkan saat Barney sibuk menyiapkan pesawat yang dilakukan Galgo, hanya menceritakan masa lalunya. Tapi apa boleh buat, Barney memang membutuhkan bantuan. Jika ceritanya, pesawat pun siap untuk diterbangkan. Namun ketika hendak lepas landas, tiba-tiba pesawat dicegat oleh Lee. Mereka juga ingin ikut dalam misi ini. What are you doing here? Mau tak mau, Barney pun membiarkan mereka ikut bersamanya. Di dalam pesawat, Barney dihubungi lagi oleh Drummer yang berikan informasi tentang lokasi terkini dari Samidi dan pasukannya. Drummer juga mengingatkan kembali bahwa Samidi tidak boleh terbunuh. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Those are orders, Barney. Di lain pihak, Drummer milih untuk terjun langsung ke lapangan. Walaupun sudah bawah tanah, dia masih tetap ingin membrutal. Tidak sendirian, dia ditemani oleh Trance dan Ying Yang alias Mamang Jet Li, yang kalau kita tahu di episode-episode sebelumnya, dia sudah pensiun dari Wong Fei Hung. I thought Kurt was an asshole. Pada waktu yang sama, tim Barney pun sudah tiba di hutan dekat persembunyian dari Samidi. Sambil berjalan, Barney bertanya kepada Galgo, kenapa dia pensiun dari militer dan ditinggalkan oleh pasukannya. Ternyata Galgo bukan ditinggalkan karena bodoh. Justru teman-temannya meninggal di medan perang, dan dia satu-satunya yang masih hidup. Sangat mengherankan. Berarti si Galgo ini sangat hebat sekali. Died. Accept. Mereka kemudian memantau persembunyian Samidi, tapi anehnya tidak ada pasukan penjaga di sana. Barney CS pun segera masuk dan menyelamatkan tim barunya. Namun yang tidak dia sadari, gedung tersebut telah dipasang peledak di setiap sudut dan mereka hanya memiliki waktu 45 detik untuk keluar. To get out of there, you got. How about 45? Ton pun tidak tinggal diam, dia langsung mengambil alat penangkap sinyal milik Gandar untuk memblokade jaringan di pelacak Samidi. Berkat kemampuan hackingnya, Ton berhasil mematikan semua bom di gedung. Tapi masalahnya tidak berhenti situ saja, bom tersebut masih bisa meledak jika alat milik Gandar mati. Di sisi lain, Samidi juga telah mengirim ribuan pasukan dari Asminista untuk mengepung Barney CS. Tidak hanya dikepung, mereka juga memiliki konflik internal antara tim senior dan junior. Disinilah Barney sebagai pemimpin yang bijak berusaha untuk menjadi penegak. Barney memotivasi anggotanya bahwa jika mereka bersatu, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Get out of this alive. Setelah semua tenang, Barney langsung membagikan senjata dan menjelaskan strategi untuk keluar yang intinya adalah maju terus, pantang mundur. 10 pasukan elit ini bertarung tanpa rasa takut. Meski dengan senjata yang seadanya, mereka mampu bertahan dari serangan tank baja dan serbuan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Beruntungnya Drummer datang tepat waktu, dia bersama dengan Trance dan Yin yang membantu lewat serangan udara.
bantuan drummer, tim Barney pun menjadi lebih leluasa dalam menyerang dan membuat Samidi murka. Di sudut lain, Luna sedang berjibaku dengan para tentara, sedangkan Galgo sibuk menghindari serangan jarak jauh, dan ajaibnya, dia tidak terluka sedikit pun. Galgo kemudian membantu Luna untuk membabat tentara musuh, hanya dengan satu terjangan saja. Sementara itu di udara, drummer tengah mengincar helikopter musuh. Begitu mendekati target, Jin Yang segera melepaskan tembakan bertubi-tubi. Di waktu yang sama, Gunner dan Trot membajak tank baja untuk melakukan serangan balik kepada musuh. Saat perang sedang sengit-sengitnya, Samidi kembali mengutus anak buahnya, kali ini dipimpin oleh pria bongsor, sebut saja si Paimin. Namun hanya dalam waktu singkat, Lee dan kawan-kawannya mampu membalikkan keadaan dan melumpuhkan si Paimin ini beserta antek-anteknya. Sayangnya, bala tentara Samidi berdatangan terus-menerus, seolah-olah ini adalah medan perang dari Perang Dunia Ketiga. Padahal yang mereka lawan tidak lebih dari 13 orang. Oleh karena itu, Barney segera menyuruh semua anggotanya untuk naik ke atap agar bisa masuk ke helikopter milik drummer. Di lain pihak, Samidi pun marah karena pasukannya tidak becus melawan Barney and the gang. Dia pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke lapangan. Ketika yang lain sudah sampai ke atap, Barney tiba-tiba ditembak oleh Samidi. Samidi kemudian mengajaknya bergelut dengan tangan kosong. Sebagai seorang legenda yang hidup, tentu saja Barney menerima tantangannya. Barney yang sudah lelah kembali bangkit lagi dan berhasil mengalahkan si Samidi ini. Tapi sayangnya, alat penangkap sinyal telah mati sehingga bom di gedung pun meledak. Tanpa pikir panjang, Barney langsung berlari ke helikopter sebelum gedungnya roboh. Setelah berperang, Barney mengadakan pesta beras kencur di kedai Mbok Yuni. Nah, disinilah Kaisar terlihat sudah kembali bergabung. Drummer juga ikut menghadiri pesta tersebut. Dia tidak kecewa pada Barney karena gagal membawa Samidi hidup-hidup. Drummer justru bangga dan senang karena bisa bekerja sama dengannya. Sementara itu, Galgo kini resmi menjadi anggota The Expendables yang baru. Semua orang gembira, termasuk Trance yang kembali dari pensiun dan akan terus membrutal bersama Yin Yang. Dan film pun berakhir.